Di sebuah desa kecil di mana azan subuh bergema di udara dan sinar matahari pertama jatuh di menara masjid, Haji Abdullah tinggal bersama keluarganya. Haji Abdullah adalah imam desa tersebut, seorang pria yang saleh dan sederhana, yang tilawah Al-Qur'annya membuat orang-orang datang dari jarak bermil-mil menuju masjid. Suaranya memiliki ketenangan yang menyentuh setiap hati. Istrinya Fatimah adalah seorang wanita pekerja keras. Dia mengerjakan tugas rumah tangga sepanjang hari, menyalakan tungku, menjahit pakaian dan memberi makan anak-anak. Di malam hari, dia duduk bersama suaminya dan berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Rumah mereka miskin, tetapi hati mereka penuh dengan nikmat Allah. Putri tunggal mereka Aisyah, yang kini berusia 16 tahun, telah menghafal Al-Qur'an dari ayahnya. Mendengar tilawahnya yang merdu, orang-orang menjadi terpana. Anak-anak belajar Al-Qur'an setelah mendengar tilawahnya. Orang tua menemukan ketenangan dalam suaranya, dan kaum muda menjadikannya teladan kesalehan. Haji Abdullah menyebutnya cahayaku, dan menjelaskan, Aisyah, Al-Qur'an adalah amanah terbesar dari Allah, simpanlah di dalam hatimu, dan menjauhlah dari kemilau dunia. Fatimah memeluknya dengan kasih sayang dan berkata, putriku, rumah kita sederhana, tetapi kekayaan Al-Qur'an membuat kita kaya raya. Jagalah itu baik-baik. Aisyah selalu mengangguk dan menuruti kata-kata orang tuanya. Hari-hari Aisyah berlalu dengan kesederhanaan. Di pagi hari, dia mengajar Al-Qur'an kepada anak-anak di masjid. Suaranya melayang di udara hingga keluar masjid. Di siang hari, dia membantu ibunya mengerjakan tugas rumah, menguleni tepung, mengambil air, dan menyelesaikan pekerjaan kecil lainnya. Di malam hari, dia duduk bersama ayahnya dan berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Orang-orang desa menghormatinya. Ketenarannya telah melampaui batas desa dan menyebar jauh. Orang-orang berkata, putri Haji Abdullah adalah putri istimewa Allah. Namun, sebuah kelemahan kecil yang tersembunyi di hatinya akan mengubah hidupnya selamanya. Seperti setiap tahun, sebuah pasar malam diadakan di desa. Di pasar malam itu, dijual pakaian warna-warni, gelang yang berkilauan, dan berbagai macam barang. Anak-anak berlarian mengejar mainan, dan para wanita bercanda satu sama lain. Aisyah pergi ke pasar malam bersama teman-temannya. Dia mengenakan pakaian sederhana, namun kesederhanaannya memiliki keanggunan tersendiri. Di tengah keramaian pasar malam, matanya tertuju pada sebuah toko. Di sana terletak sebuah tas tangan pers berwarna merah. Tas itu dihiasi dengan mutiara kecil yang berkilau di bawah sinar matahari. Aisyah mengambilnya di tangannya. Jari-jarinya menyentuh permukaan tas yang halus, dan hatinya berdebar. Dia berpikir, betapa indahnya, andai saja ini milikku. Temannya, Nazia, melihatnya dan berkata sambil tertawa, Aisyah, tas ini dibuat untukmu, akan sangat cocok untukmu, belilah. Aisyah berkata dengan sedih, Nazia, aku tidak punya uang. Ayah dan ibu juga tidak punya cukup uang untuk memenuhi keinginanku. Nazia menggodanya, hei, kamu adalah seorang hafizah. Orang-orang selalu memberimu sesuatu karena telah mengajar mereka. Mintalah pada seseorang. Awalnya Aisyah menolak, katanya, tidak, ini tidak benar. Tetapi Nazia menghasutnya. Apa yang tidak benar? Kamu bekerja keras siang dan malam. Hal sekecil ini adalah hakmu. Aisyah terdiam. Pikirannya tidak bisa melupakan tas itu. Dalam perjalanan pulang, tas yang sama terus terbayang di depan matanya. Dia mulai berpikir, apakah aku benar-benar tidak berhak mendapatkannya? Aku mengajar anak-anak di masjid setiap hari. Aku bekerja keras. Sebuah tas kecil adalah hakku. Malam itu dia duduk di kamarnya. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Tetapi pikirannya tenggelam dalam kegelapan. Dia berkata pada dirinya sendiri, cukup sekali ini saja. Setelah ini aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Keesokan harinya di masjid, seorang wanita memberinya sejumlah uang. Wanita itu berkata, Hafizah, simpan ini karena telah mengajar anakku. Aisyah mengambil uang itu. Ada rasa dingin dari koin di jari-jarinya. Tetapi pikirannya panas. Dia berpikir, dengan uang ini aku akan membeli tas itu.
Keesokan harinya Aisyah pergi ke pasar malam. Dia menyembunyikan wajahnya dengan selendang, agar tidak ada yang mengenalinya. Dia sampai di toko tempat tas itu berada. Penjualnya berkata, "Tas ini sangat istimewa, bawalah, ini akan terlihat bagus padamu." Aisyah memberikan uang dengan tangan gemetar, dan mengambil tas itu. Saat pulang, dia menyembunyikannya di dalam selendangnya. Hatinya berdebar kencang. Dia takut ayah atau ibunya akan melihatnya. Sesampainya di rumah, dia menyembunyikan tas itu di bawah tempat tidurnya. Malam itu Haji Abdullah memanggilnya. "Aisyah, mari kita mengaji." Aisyah beralasan, "Ayah, aku lelah, hari ini tidak." Haji Abdullah menatapnya. Ada pertanyaan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata, "Baiklah putriku, istirahatlah." Namun Fatimah menjadi curiga. Dia mendatangi Aisyah dan meletakkan tangan di dahinya. Dia bertanya, "Putriku, mengapa hari ini tidak ada binar di matamu? Ada apa?" Aisyah mencoba tersenyum dan berkata, "Ibu, aku baik-baik saja, hanya lelah." Namun senyumnya palsu. Fatimah terdiam, tetapi hatinya gelisah. Malam hari ketika Aisyah duduk untuk membaca Al-Quran, tidak ada kemanisan dalam suaranya. Dia sedang membaca surah Al-Fatihah, tetapi lidahnya terus tersendat. Dia menutup kitab dan berpikir, "Mungkin aku sakit." Namun kenyataannya adalah rasa bersalah mulai tumbuh di hatinya. Dia telah mengkhianati amanah Allah. Keesokan harinya dia mengeluarkan tas itu. Dia memegangnya dan berdiri di depan cermin. Dia tersenyum melihat dirinya sendiri, tetapi ada kekosongan di matanya. Dia membungkus tas itu dalam selendangnya dan pergi ke masjid. Anak-anak datang untuk mendengar tilawahnya, tetapi ada keheranan di mata mereka. Seorang anak berkata, "Hafizah, hari ini suaramu tidak seperti biasanya." Aisyah tertawa dan berkata, "Aku tadi lelah." Tetapi anak-anak itu diam. Orang desa juga melihat perubahan padanya. Seorang wanita berkata kepada Fatimah, "Lihatlah putrimu, dulu dia sederhana, sekarang berkeliling membawa tas." Fatimah menegurnya, "Aisyah, dari mana tas ini berasal?" Aisyah berbohong, "Ibu, seorang teman memberikannya." Hati Fatimah tidak percaya. Malam itu dia berkata kepada Haji Abdullah, "Haji, putri kita menyembunyikan sesuatu." Suatu malam Aisyah mendapat mimpi buruk. Dia berdiri di hutan yang sepi. Ada kegelapan pekat di sekelilingnya. Suara desisan ular bergema di udara, dan burung-burung hitam berteriak dari pohon. Di tangannya ada tas merah itu, tetapi sekarang terasa berat seperti batu. Dia mencoba membuangnya, tetapi tas itu menempel di tangannya. Tiba-tiba cahaya terang turun dari langit. Cahaya itu begitu kuat hingga matanya silau. Sebuah suara berat bergema, "Aisyah, kamu telah mengorbankan amanahku demi keinginanmu. Apakah Al-Quran hanya di lidahmu, atau juga di hatimu?" Di depan matanya ayat-ayat Al-Quran mulai melayang di udara. Tiba-tiba ayat-ayat itu berubah menjadi kobaran api dan mulai terbakar. Aisyah berteriak ketakutan, "Ya Allah, maafkan aku." Teriakannya bergema di hutan dan dia terbangun. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Hatinya berdebar kencang. Dia membangunkan ayahnya dan berkata sambil menangis, "Ayah, aku bermimpi buruk." Haji Abdullah memeluknya. Jari-jarinya mengusap rambut Aisyah. Dia berkata, "Putriku, mimpi adalah isyarat dari Allah. Periksalah hatimu. Apakah kamu melakukan kesalahan?" Aisyah tidak mengatakan apa-apa. Matanya tertunduk. Dia kembali ke tempat tidurnya dalam diam, tetapi kantuk menjauh dari matanya. Dia berpikir, "Ini hanya mimpi, aku tidak perlu takut." Keesokan harinya, terjadi peristiwa aneh di masjid. Pohon beringin tua tempat anak-anak mengaji, mengering dalam semalam. Daun-daunnya berserakan di tanah, dan dahan-dahannya layu. Orang desa heran. Haji Abdullah memanggil semua orang ke masjid. Ada keseriusan dalam suaranya. Dia berkata, "Ini adalah tanda dari Allah. Ada dosa yang telah terjadi. Kita harus memeriksa hati kita." Aisyah berdiri di tengah kerumunan. Tasnya tersembunyi di balik selendangnya. Dia menghibur dirinya sendiri. "Ini bukan karena aku. Ini hanya kebetulan." Namun hatinya gemetar ketakutan. Perbincangan mulai menyebar di desa.
Seorang tetua berkata, "Mungkin ada perbuatan salah yang terjadi di masjid." Seorang wanita berkata, "Lihatlah Hafizah, dia tidak seperti dulu lagi." Keserakahan Aisyah kini semakin dalam. Pikirannya tidak bisa lepas dari tas itu. Suatu hari di masjid, seorang lansia memberinya uang. Dia berkata, "Putriku, ajarkan Al-Quran kepada cucuku." Aisyah mengambil uang itu. Ada rasa dingin dari koin di jarinya. Tetapi pikirannya panas. Dia berpikir, terakhir kali tidak terjadi apa-apa. Mungkin Allah sudah memaafkanku. Dengan uang itu dia membeli selendang baru. Selendang itu berwarna hijau, dengan sulaman benang emas. Dia memakainya dan pergi ke pasar bersama tasnya. Orang-orang melihatnya dan berkata, "Lihatlah Hafizah, betapa dia menjadi sombong." Fatimah melihat semua ini. Hatinya gelisah. Ada rasa sakit dalam suaranya. "Aisyah, dari mana tas dan selendang ini berasal? Kita tidak punya uang sebanyak itu." Aisyah berbohong. "Ibu, seorang teman memberikannya." Mata Fatimah berkaca-kaca. Dia berkata, "Putriku, katakan yang sejujurnya." Aisyah memalingkan wajahnya. Malam itu, Fatimah mendatangi Haji Abdullah. Suaranya gemetar. "Haji, putri kita berubah. Tidak ada cahaya nur dalam tilawahnya. Tidak ada binar di matanya. Aku takut." Haji Abdullah menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, "Fatimah, aku akan bicara padanya." Keesokan harinya Haji Abdullah memanggil Aisyah. Ada pertanyaan di matanya. "Putriku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Ibumu khawatir." Aisyah mengelak. Suaranya gemetar. "Ayah, tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja." Namun matanya tertunduk. Haji Abdullah berkata, "Aisyah, katakan yang jujur." Aisyah diam. Malam itu dia duduk untuk mengaji. Dia sedang membaca ayat-ayat surah Al-Baqarah. Tetapi lidahnya berulang kali terpeleset. Dia lupa ayat yang sama 10 kali. Haji Abdullah melihat ini. Ada kemarahan dan kesedihan dalam suaranya. "Aisyah, penghafal Al-Quran adalah dia yang menjalaninya dengan hati. Apakah kamu sudah mengeluarkannya dari hatimu?" Air mata mulai mengalir dari mata Aisyah. Dia berkata sambil menangis, "Ayah, maafkan aku." Tetapi dia tidak menceritakan kebenarannya. Di antara penduduk desa juga mulai ada pembicaraan. Seorang wanita berkata, "Hafizah tidak seperti dulu. Mendengar tilawahnya kini tidak lagi memenuhi hati." Seorang tetua berkata, "Mungkin dia telah melakukan dosa." Pohon masjid kering di hari yang sama. Seorang anak bertanya pada ibunya, "Ibu, ada apa dengan Hafizah?" Ibunya berkata, "Nak, mungkin hatinya telah berubah." Keserakahan Aisyah membawanya ke dalam kegelapan. Tas dan selendangnya kini menjadi kebanggaannya. Tetapi jiwanya menjadi kosong. Suatu hari badai besar datang ke desa. Awan menggelegar dan kilatan petir membuat rumah-rumah bergetar. Haji Abdullah ada di masjid. Dia sedang mengajar anak-anak. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Petir menyambar menara masjid. Sebagian menara runtuh ke tanah. Anak-anak mulai berteriak. Haji Abdullah menenangkan mereka, tetapi hatinya gelisah. Orang desa keluar. Seorang pria berteriak, "Ini adalah murka Allah." Seorang wanita berkata, "Ada dosa besar yang telah terjadi." Orang-orang ketakutan. Aisyah ada di rumahnya. Tasnya diletakkan di dekatnya. Dia melihat keluar jendela. Suara badai bergema di telinganya. Dia merasa takut. Malam itu ketika dia tidur, dia bermimpi lagi. Dia jatuh ke dalam sumur hitam. Kegelapan ada di mana-mana. Ular-ular hitam tergantung di dinding sumur. Bisanya menyebar di udara. Tasnya melilit di lehernya. Dia menariknya, tetapi tas itu semakin kencang. Dari jauh terdengar suara ayahnya. "Aisyah, kembalilah." Dia mencoba berteriak, "Ya Allah, selamatkan aku." Tetapi suaranya hilang dalam kesunyian. Tiba-tiba api berkobar dari sumur. Dia melihat ayat-ayat Al-Quran terbakar. Dia menjerit dan terbangun. Tubuhnya panas, napasnya cepat. Dia memanggil ibunya. "Ibu." Fatimah berlari datang. Dia menyentuh dahi Aisyah. Rasanya panas membara. Fatimah panik. Dia memanggil Haji Abdullah. Aisyah terbaring di tempat tidur. Ada ketakutan di matanya.
Fatimah bertanya sambil menangis. Putriku, katakan yang jujur. Apa yang terjadi? Napas Aisyah tersengal. Dia berkata dengan gemetar. Ibu, aku melakukan kesalahan. Aku membeli as dengan uang anak-anak. Dia mengakui semuanya. Haji Abdullah mendengarnya dan wajahnya menjadi pucat. Matanya berkaca-kaca. Dia berkata, Aisyah, kamu telah mengkhianati amanah Allah. Sekarang hanya rahmatnya yang bisa menyelamatkanmu. Fatimah jatuh berlutut. Dia berkata sambil menangis. Ya Allah, maafkan putriku. Dia masih naif. Kondisi Aisyah semakin memburuk. Tubuhnya menjadi lemah. Dia tidak bisa bangun. Dia berkata kepada ayahnya, Ayah, aku telah menodai namamu. Maafkan aku. Air mata mengalir dari mata Haji Abdullah. Dia berkata, Putriku, aku akan memaafkanmu. Tetapi, mintalah maaf kepada Allah. Aisyah mencoba membakar tas dan selendang itu. Dia melemparkannya ke bawah tempat tidur, dan berkata, Ibu, bakarlah ini. Namun kekuatannya habis. Dia jatuh di tempat tidur. Fatimah memeluknya dan berkata sambil menangis, Putriku, kamu adalah nyawaku, semoga Allah memaafkanmu. Penyakit Aisyah bertambah parah. Tubuhnya panas, napasnya tersenal, matanya cekung. Fatimah duduk di sampingnya siang dan malam. Dia meletakkan kain basah di dahinya dan berdoa, Ya Allah, selamatkan putriku. Haji Abdullah pergi ke masjid dan menangis. Dia membaca Al-Quran dan berdoa memohon rahmat untuk Aisyah. Namun kondisi Aisyah tidak membaik. Wajahnya menjadi pucat. Suaranya menjadi lemah. Suatu malam Aisyah bermimpi lagi. Dia berada di pemakaman. Makam ada di mana-mana. Ada kesunyian di udara. Burung-burung hitam berputar-putar di langit. Tasnya diletakkan di dadanya. Dia mencoba menyingkirkannya. Tetapi tas itu menempel. Tiba-tiba tanah terbelah dan sebuah tangan hitam keluar. Tangan itu mulai menarik Aisyah. Sebuah suara bergema. Aisyah, kamu menolak amanahku. Sekarang perhitunganmu sudah dekat. Ayat-ayat Al-Quran terbakar di udara. Aisyah berteriak, Ya Allah maafkan aku. Teriakannya bergema di pemakaman dan dia terbangun. Napasnya cepat. Dia memanggil ibunya. Ibu. Fatimah berlari datang. Ada air mata di mata Aisyah. Dia berkata, Ibu, ajalku sudah dekat. Aku telah membuat Allah murka. Fatimah berteriak, Tidak putriku, jangan berkata begitu. Kamu akan sembuh. Namun napas Aisyah semakin lemah. Dia berkata, Ibu maafkan aku telah menyakiti hatimu. Fatimah memeluknya. Dia berkata, Putriku, kamu adalah nyawaku, bagaimana aku bisa kehilanganmu? Keesokan paginya, kondisi Aisyah semakin buruk. Matanya tertutup, tubuhnya menjadi dingin. Fatimah memanggil Haji Abdullah. Dia berlari dari masjid. Aisyah berbaring di tempat tidur. Napasnya lambat, Haji Abdullah memegang tangannya. Suaranya gemetar. Aisyah putriku, mintalah maaf kepada Allah, masih ada waktu. Aisyah membuka matanya. Suaranya lemah. Ayah, aku salah, semoga Allah memaafkanku. Air mata mengalir dari matanya. Tiba-tiba napasnya terhenti. Tubuhnya menjadi tenang. Fatimah berteriak, Aisyah putriku. Dia meletakkan kepalanya di dada Aisyah dan menangis. Haji Abdullah duduk di lantai. Matanya berkaca-kaca. Dia berkata, Fatimah, ini adalah keputusan Allah. Putri kita telah tiada. Di tangan Aisyah ada tas itu. Tas itu menjadi kenang-kenangan terakhirnya. Fatimah menyentuhnya dan berkata sambil menangis, Tas ini telah membawa pergi putriku. Haji Abdullah berkata, Tidak Fatimah. Itu adalah kesalahannya. Berita kematian Aisyah menyebar di desa. Orang-orang berlari menuju rumahnya. Kerumunan berkumpul di luar masjid. Seorang wanita berkata sambil menangis, Dia adalah seorang hafizah. Tetapi keserakahan telah menenggelamkannya. Seorang tetua berkata, Petir menyambar menara masjid di hari yang sama. Itu adalah kemarahan Allah. Seorang pemuda berkata, tasnya telah menjadi hukumannya. Orang-orang membicarakan berbagai hal. Seorang anak bertanya kepada ibunya, Ibu, siapa yang akan mengajar kita sekarang? Ibunya berkata, Nak, dia memilih jalan yang salah. Ini adalah hukumannya. Para wanita desa datang untuk menghibur Fatimah. Seseorang berkata, Fatimah,
bersabarlah, ini adalah perintah Allah. Yang lain berkata, Aisyah dulu adalah teladan kesalehan. Mungkin dia melakukan kesalahan? Fatimah menangis. Dia berkata, putriku sudah tiada, bagaimana aku bisa melupakannya? Haji Abdullah diam. Matanya merah. Dia memutuskan bahwa Aisyah akan dimakamkan bersama tasnya. Dia berkata, as ini adalah tanda kesalahannya. Simpanlah bersamanya agar dunia mendapat pelajaran. Fatimah bertanya sambil menangis. Haji, apakah ini perlu? Haji Abdullah berkata, Fatimah, ini adalah perintah Allah. Kita harus menunjukkan kenyataan. Aisyah dibungkus dengan kain kafan. Wajahnya tenang, tetapi ada kekosongan di matanya. Haji Abdullah melepaskan tas di tangannya. Orang desa membawanya ke pemakaman. Ketika dia diturunkan ke liang lahat, Fatimah berteriak, putriku, dia jatuh di dekat makam. Haji Abdullah menenangkannya. Suaranya gemetar, Fatimah, bersabarlah. Seorang anak berkata, Hafizah sekarang di surga kan? Ibunya berkata, nak, Allah yang tahu, dia telah berbuat dosa. Setelah pemakaman, orang-orang berdiri di dekat makam. Seorang wanita berkata, tas ini adalah hukumannya. Yang lain berkata, kita harus mengambil pelajaran dari ini. Seorang tetua berkata, Hafizah Al-Quran dengan kondisi seperti ini, takutlah kepada Allah. Orang-orang saling berbicara. Seorang pemuda berkata, mungkin jiwanya sedang mengembara. Yang lain berkata, tidak, ini adalah hukuman Allah. Kesunyian menyelimuti makam Aisyah. Ada rasa dingin di udara. Ada rasa takut dan pelajaran di hati orang-orang desa. Setelah kematian Aisyah, kesunyian menyelimuti desa. Orang-orang datang ke makamnya dan berdoa. Jumat berikutnya, Haji Abdullah memberikan khotbah di masjid. Ada rasa sakit dan keseriusan dalam suaranya. Wahai orang-orang, putriku Aisyah adalah seorang hafizah Al-Quran. Kalian semua menangis mendengar tilawahnya. Namun dia mengkhianati amanah Allah. Dia mengeluarkan Al-Quran dari hatinya dan memilih kemilau dunia. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanatmu. Surah Al-Anfal ayat 27. Aisyah memilih jalan keserakahan dan hasilnya adalah kematian. Dia melanjutkan, dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengkhianati amanah, bukanlah dari golongan kami. Aisyah mencuri uang pendidikan anak-anak. Dia membeli tas dan selendang. Keserakahannya menjadi hukumannya. Al-Quran mengatakan, bahwa bagi orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, ada siksaan yang pedih. Surah Ibrahim ayat 2. Tasnya ada di dalam makamnya. Ini adalah sebuah tanda agar kalian semua melihat kenyataan. Air mata mengalir dari matanya. Orang-orang mendengarkan dalam diam. Haji Abdullah membacakan ayat Al-Quran yang lain. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedekah, dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah. Bagi mereka adalah surga. Surah Al-Mu'minun ayat 60-61. Tetapi Aisyah meninggalkan jalan Allah. Dia memilih dunia. Kematiannya adalah pelajaran. Menghafal Al-Quran itu mudah, tetapi menjalaninya dengan hati itu sulit. Suaranya bergema di masjid. Seorang anak mulai menangis. Ibunya mendiamkannya. Haji Abdullah berkata, wahai orang-orang, ajarkan anak-anak kalian bahwa jalan keserakahan membawa ke kegelapan. Hukuman pengkhianatan sampai pada kematian. Fatimah berdoa untuk putrinya setiap malam. Dia pergi ke makamnya dan menangis. Aisyah putriku, kemana kamu pergi? Suaranya bergema di udara. Orang desa mengingat cerita tentang tas itu. Seorang tetua berkata, ini adalah kenyataan. Jangan bermain-main dengan amanah Allah. Seorang wanita berkata, kematian Hafizah menakuti kami. Seorang anak berkata kepada ibunya, ibu, aku tidak akan serakah. Ibunya berkata, nak, itulah pelajarannya. Cerita Aisyah menjadi kenyataan desa. Sebuah pelajaran yang menakuti setiap hati. Dan menunjukkan jalan. Di sebuah desa kecil di pelosok Nusantara, di mana suara azan subuh merambat di antara kabut dan sinar matahari pertama menyentuh puncak menara masjid, Kiai Abdullah hidup bersama keluarganya. Beliau adalah imam desa, sosok bersahaja yang bacaan Al-Qur'annya membuat orang dari desa seberang rela datang jauh-jauh. Suaranya membawa ketenangan. Istrinya Nyai Siti adalah wanita penyabar yang hari-harinya diisi dengan mengurus rumah, menjahit, dan menyiapkan makanan di dapur tungku kayunya.
Meski hidup dalam keterbatasan, hati mereka kaya akan syukur. Putri tunggal mereka, Anissa, yang berumur 16 tahun, adalah seorang penghafal Al-Quran. Suaranya saat mengaji begitu syahdu. Anak-anak kecil terinspirasi belajar mengaji darinya. Sementara para sesepuh menemukan kedamaian tiap kali mendengarnya. Kiai Abdullah sering menyebutnya permata hatiku, dan berpesan, Anissa, Al-Quran adalah amanah. Jagalah di dalam dadamu. Jangan biarkan silau dunia membutakanmu. Anissa selalu mengangguk patuh. Hari-hari Anissa diisi dengan mengajar mengaji anak-anak di masjid saat pagi hari. Siang harinya, ia membantu Nyai Siti mengerjakan pekerjaan rumah. Dari mengambil air di sumur, hingga menumbuk padi. Namun, sebuah bibit keinginan yang salah mulai tumbuh di hatinya. Saat itu, di desa sedang diadakan pasar malam tahunan. Di sana, berbagai barang dijajakan. Mata Anissa terpaku pada sebuah tas kecil merah di salah satu stan. Tas itu berhias mutiara imitasi yang berkilau indah. Anissa menyentuhnya, dan hatinya bergetar. Indah sekali, andai tas ini milikku, pikirnya. Temannya, Dewi, menghasutnya. Anissa, tas ini pas sekali untukmu, belilah. Anissa menjawab sedih, aku tidak punya uang, Dewi. Bapak dan ibu pun tidak punya uang lebih. Dewi membujuk lagi. Kamu kan mengajar mengaji, pasti ada orang tua santri yang memberimu uang saku. Pakai saja itu dulu. Kamu berhak atas sedikit hadiah untuk dirimu sendiri. Anissa awalnya ragu. Namun bayangan tas merah itu terus menghantuinya. Hingga suatu hari, seorang ibu santri memberikan uang kepadanya untuk biaya pendidikan anaknya. Bukannya menyerahkan uang itu kepada ayahnya untuk kas masjid, Anissa menyimpannya. Dengan hati yang panas oleh keinginan, ia pergi ke pasar malam dengan menutupi wajahnya, menggunakan kerudung lebar agar tidak dikenali. Ia membeli tas merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasur bambunya. Malam itu, saat Kiai Abdullah mengajaknya murajaah, mengulang hafalan, Anissa beralasan pening dan lelah. Nyai Siti curiga melihat binar mata anaknya yang meredup, namun Anissa tetap bungkam. Sejak saat itu, tilawah Anissa tak lagi merdu. Suaranya tersendat saat membaca surah Al-Fatihah, seolah ada beban berat di lidahnya. Anissa mulai sering terlihat memakai tas merah itu, dan sebuah selendang hijau sutra baru hasil uang pemberian orang tua santri lainnya. Warga desa mulai berdesik. Lihat Anissa, dulu begitu sederhana, sekarang tampak sombong. Puncaknya, sebuah peristiwa aneh terjadi. Pohon beringin tua di depan masjid, tempat anak-anak biasa mengaji, mendadak kering kerontang dalam semalam. Kiai Abdullah mengumpulkan warga dan berkata, ini peringatan dari Gusti Allah. Pasti ada amanah yang telah dikhianati. Anissa didera mimpi buruk terus-menerus. Ia bermimpi terjatuh ke sumur gelap penuh ular, di mana tas merahnya berubah menjadi batu yang melilit lehernya hingga sesak. Ia melihat ayat-ayat suci terbakar menjadi api. Anissa terbangun dalam keadaan demam tinggi. Di tengah rintihannya, ia akhirnya mengaku kepada Nyai Siti dan Kiai Abdullah. Ibu, Bapak, Anissa salah. Anissa memakai uang santri untuk membeli tas ini. Kiai Abdullah luruh, hatinya hancur. Kamu telah mengkhianati amanah Allah, nak. Hanya ampunannya yang bisa menyelamatkanmu. Penyakit Anissa tak kunjung sembuh. Tubuhnya mendingin, napasnya semakin pendek. Hingga akhirnya, di suatu subuh, tepat setelah azan berakhir, Anissa menghembuskan napas terakhirnya. Desa itu gempar. Kematian tragis sang hafizah menjadi buah bibir. Sesuai wasiat Kiai Abdullah yang ingin memberi pelajaran bagi warga, Anissa dimakamkan bersama tas merahnya. Biarlah tas ini terkubur bersamanya, sebagai pengingat akan beratnya sebuah pengkhianatan, ujar Kiai Abdullah dengan mata sembab. Di hari pemakaman, langit menjadi mendung pekat. Saat jenazah Anissa dimasukkan ke liang lahat, warga hanya bisa tertunduk diam dalam ketakutan. Kiai Abdullah berdiri di depan jamaah masjid saat khotbah Jumat dan berkata, menghafal Al-Quran itu mungkin mudah,
namun menghidupkannya di dalam hati adalah perjuangan yang sesungguhnya. Janganlah kalian khianati amanah yang dititipkan kepada kalian, demi secuil perhiasan dunia. Sejak hari itu, cerita tentang gadis dengan tas merah menjadi legenda di desa tersebut, menjadi peringatan bagi setiap anak dan orang dewasa, bahwa kejujuran dan amanah adalah harta yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang.